Berapa kira-kira skor kemenangan Timnas U23 saat melawan atau laga AFC Piala Asia 2024 nanti malam melawan Korea Selatan? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Video ini saya buat beberapa saat menjelang, jadi ini cepat diedit terus langsung naik. Kalian mungkin penasaran, tapi kalian akan harus mencari di detik mana saya akan memberitahukannya. Kalau ada yang mau ngasih tahu nggak apa-apa silahkan, tapi kalau ternyata kalian nanti ada yang masang taruhan nggak nih? Ya tapi jangan sampai judi ya, nggak boleh pakai uang. Kalau taruhan cuma taruhan aja silahkan. Nah, tapi kalau kalian tahu, terus orang lain nggak tahu, berarti kalian jadi pemenangnya. Maka jangan dikasih tahu. Yang pasti, saya melihat bahwa ini saat moncer-moncernya Timnas. Kebanggaan mereka ini sedang sangat luar biasa. PD-nya juga luar biasa. Dan 280 juta orang itu kalau berdoa, pasti doanya akan lebih diterima dibandingkan kalau negaranya lebih kecil. Betul kan? Nah, Korea Selatan negaranya lebih kecil. Dan kalau saya lihat dengan semua PD yang ada dan semua yang dimilikinya, saya rasa kemenangan ini akan bisa terjadi. Apakah ini keajaiban? Ya tentu saja butuh keajaiban karena Korea Selatan negara maju, salah satu juga negara maju di Asia yang kemarin mengalahkan Jepang, yang kalau saya lihat sebenarnya diinginkan oleh Shin Tae-yong ini bertemunya di perempat final nanti. Tapi ternyata ketemu lebih awal. Cuma saya melihat bahwa PD-nya dari para Garuda Muda ini akan sangat mendukung kemenangan dengan angka yang, nah kira-kira berapa? Kalau menang karena PD-nya. Dan ini tentu saja tidak hanya akan menyumbang semangat saja, tapi juga akan memberikan mentalitas yang luar biasa. Jadi kalau seandainya nih kemasukan di awal, maka mentalnya ini masih akan tetap kuat dan menyerang. Sehingga membalikan keadaan adalah sesuatu yang mungkin saja akan terjadi dalam pertandingan malam ini. Nah, kira-kira berapa skornya? Menurut kalian berapa? Coba tulis di bawah sini. Tapi apalagi yang harus kita waspadai? Yang berikutnya adalah Nathan yang awalnya ini sempat pulang ke Belanda, ternyata dia baru nyampe sehari, ini berhasil untuk dipanggil lagi pulang, nggak pulang ya, nggak balik Indonesia, karena langsung ke Qatar dan langsung menjalani pelatihan hingga liga ini digelar malam ini nanti. Sehingga squad yang kemarin menggulung Yordania dengan 4-1, dan Yordania nggak bikin gol sama sekali, karena golnya pun dikasih oleh Justin Hubner, ini akan kembali, squad yang sama, jadi nggak usah takut ini akan ada. Tapi apakah Shin Tae-yong akan melakukan komposisi yang serupa dan melakukan sebuah strategi yang sama, melihat bahwa Korea Selatan ini adalah negara tempatnya berasal dan pelatihnya ini saling mengenal dengan dirinya ini tadi. Yuk kita akan lihat apakah akan ada perubahan atau kejutan dari komposisi pola penyerangan ataukah akan sama saja. Kartunya di sini adalah kartu The Nine of Wands. Sepertinya nanti strategi yang akan dilakukan itu adalah strategi penanggulangan. Sehingga mereka tidak akan terpatok kepada satu strategi saja. Tetapi menanti Korea Selatan akan menggunakan apa? Nah, penanggulangannya ini yang akan dilakukan secara langsung. Jadi kita akan lihat kreativitas para pemain di lapangan. Juga beberapa alternatif yang akan sepertinya nanti akan diberikan secara rahasia kepada Garuda Muda ini tadi untuk menahan serangan dari Korea Selatan dan juga melakukan serangan balik yang akan sangat luar biasa. Betul sekali. Nanti sepertinya yang saya lihat laga ini akan penuh dengan upaya mempertahankan dan melakukan serangan balik saat didapatkan kesempatan, dan mereka ini sangat-sangat memperhatikan sekali lini belakang agar tidak ditembus oleh pemain Korea Selatan yang kemarin jelas-jelas bisa mengalahkan Jepang yang nggak banyak orang juga duga. Dan meskipun pemain Korea Selatannya ini bukan pemain senior semua, tapi ini tetap harus diwaspadai keberadaannya. Akankah ini berlangsung seimbang? Ataukah akan jomplang? Ataukah akan dipenuhi dengan penalti? Nah, kita akan lihat menggunakan kartu yang berikutnya. Rupanya karena kreativitas yang ada ini tadi, maka saya kira penalti ini akan terjadi. Dan golnya bisa jadi ini diperoleh dari tendangan penalti. Apakah akan sampai adu penalti? Bisa saja, ada kemungkinan itu tadi. Tetapi yang saya lihat di sini, kemenangannya ini sepertinya pun akan tipis, tidak akan terlalu besar. Karena saat kemenangan sudah dicapai, sepertinya salah satunya ini langsung akan mengunci dan melakukan pertahanan hingga akhir dan sangat lebih berhati-hati lagi saat akan melakukan serangan. Kira-kira berapa angka yang akan terjadi? Apakah 1-0,
2-1 ataukah 3-2? Nah, coba kalian tebak, atau jangan-jangan di sini akan draw. Tapi nggak mungkin. Penalti di sini akan harus dilakukan hingga memperoleh perbedaan angka karena saya melihat bahwa perpanjangan waktu ini pun juga akan sangat menentukan. Akan mungkin terjadi sebuah keajaiban pada perpanjangan waktu. Tetapi yang pasti di sini jika Indonesia berhasil menahan hingga 10 menit pertama tidak kebobolan, maka semangatnya ini akan lebih tinggi. Tetapi jika ternyata Korea Selatan dengan serangan cepatnya berusaha untuk menyerangkan gol mereka, saya takutkan akan ada 2 gol di sini, maka ini akan bisa saja terjadi karena mental yang terus kemudian akan jatuh. Tapi saya lihat kekuatan mental mereka ini cukup kuat, mengingat bahwa mereka melawan saudara tiri mereka sendiri. Dan di sini Indonesia memiliki keuntungan di mana Sintayong ini pasti akan bisa mendengarkan arahan-arahan yang diberikan oleh coach dari Korea Selatan ini tadi, dan perbincangan di antara mereka ini tadi dengan bahasanya, dan mungkin akan bisa menjadi sebuah jurus penentu yang akan bisa merubah permainan dan membalikan keadaan. Saya kira ada 2 kemungkinan, tapi saya akan lebih percaya perbedaan 1 gol ini adalah antara 2-1 atau 3-2. Nah, kira-kira berapa skor yang lebih memungkinkan? Kalau saya mungkin lebih ke 2-1 ya. Tapi jika ternyata nanti mental dari Garuda Muda ini sempat untuk down dan terus kemudian sulit untuk mengembalikan kondisi semula, maka sangat-sangat mungkin. Ini karena pengaruhnya pengaruh manusia ya. Jadi kalau menang itu tadi, saya bilang 2-1 itu tadi. Tapi jika ternyata salah satu dan lain hal mentalnya ini tidak bisa mengembalikan kepercayaan diri yang mereka miliki di awal pertandingan, maka sejatinya kekalahan ini sangat akan terjadi. Maka daripada itu, semoga para Garuda Muda ini bisa menemukan alasan, semangat yang mereka miliki karena mereka sudah melakukan keajaiban dengan mengalahkan Australia, menggulung Yordania, dan masuk ke babak 8 besar ini tadi. Maka kondisi terbalik, kekalahan dengan 1 gol ini tadi akan sebenarnya bisa dibalik dengan kemenangan 1 gol yang akan paripurna. Dan mengingat faktor bahwa mereka akan bermain di stadion yang memberikan 2 kemenangan bagi Garuda Muda ini tadi, maka saya katakan bahwa pertarungan ini akan pertarungan yang luar biasa sampai titik darah penghabisan. Bahkan saya melihat keinginan untuk mencetak gol yang besar ini masih akan ada, tapi jangan sampai dengan 1 gol yang sudah tercipta, mereka akan kehilangan pertahanan dan meresikokan sesuatu yang mereka sudah capai. Maka kalau saran dari saya di sini, begitu 1 gol, itu sebaiknya segera diamankan saja. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah sini. Akan ramalan ini terbukti atau pertarungan mental di antara kedua kesebelasan ini akan merubah semuanya? Karena saya melihat cara teknik seharusnya akan seimbang dan melihat bahwa pola permainan yang diajarkan adalah pola permainan yang juga digunakan di Korea Selatan dengan passing pendek dan penguasaan bola jarak dekat. Maka saya lihat bahwa sebenarnya ini adalah pertandingan mental, di mana si yang kuat mental akan jadi juaranya. Hindari pertaruhan menggunakan uang dengan alasan apapun. Dan marilah kita berdoa dan mendukung kesebelasan Indonesia, karena hal seperti ini akan mempersatukan kita setelah proses pemilu yang panjang dan berpotensi memecah belah bangsa. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.